Al-Qutbi. Itu nama gurunya Aba Guru Sekumpul. Wali kutub di zamannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang untuk baca itu Sidi Muhammad Amin Qutbi, ya, Habibin Nabi kan gitu diselipkan di situ. Itu isim dari Syekhus Syuyukh di Makkah, gurunya para guru, walinya para wali, kutubnya para kutub, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Jadi yang diriwayatkan dari Umm Wildan bahwa dulu itu Aba Guru Sekumpul disuruh sama gurunya, guru Bangil, Pak Guru Senang Mulia saya lupa, untuk melanjutkan studi kerohaniannya ke Mekah kepada Sidi Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Makki. Ini riwayat versi beliau, tentu karena beliau menurut saya thiqah, terpercaya. Dijemput ke pesawat pakai mobil, belajarnya cuma dari mobil ke apartemen sekitar 3 atau 5 jam. Khalas. Yang di kolbunya ditumpahin semua ke Aba Guru Sekumpul. Wallahu alam. Karena guru kita, guru Wildan itu ahli Quran dan ahli sanad. Nggak mungkin beliau senang khurafat, toh. Nggak mungkin beliau senang khurafat, ya. Lalu Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi itu pas kita cek di Al-Imdad, ini ada Al-Imdad, kita beli kemarin, ya. Di sini ada qasidah Muhammad Amin Al-Qutbi. Ternyata beliau thariqahnya banyak. Salah satu yang beliau buat qasidahnya, qasidah, jadi ada 2, qasidah Saman sama qasidah Naqsyabandi. Jadi silsilah Naqsyabandiyah, silsilah Samaniyah. Berarti ada qasidah-qasidah yang lain, qasidah Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahu a'lam. Jadi ulama dulu itu yang banyak jalannya kepada Allah. Terakhir kita tentang Quran, ya. Itu bagian keberapa itu? Oh, saya punya kitab yang lain, ya. Cetakan bagus, cuma kurang ngerti kita. Nah, ini dia. Sebelumnya kita sudah membaca tentang adab membaca Quran, baik yang zahir ataupun yang batinnya. Fasal ketiga. Pendek cerita bahwa Al-Quran itu nuzila bihusnin fa idza qara'tumuha fatahazanu. Hadis Ibnu Majah, hadisnya hasan li ghairihi. Al-Quran itu diturunkan dengan kesyahduan. Jika engkau belum merasakan syahduan itu, fatahazanu, berusahalah mencari kesyahduan itu. Terjemahan yang keliru menurut saya, Al-Quran diturunkan dengan kesedihan. Jika kamu tidak bisa sedih, maka pura-pura sedihlah. Bukan, berusahalah mengkondisikan hati mendapatkan kesyahduan. Itu yang disebut fatahazanu, ya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk terbuka hati pikiran kita semua. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, para anbiya wal mursalin, wabil khusus para awliya salihin, awliya il-arifin, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad Al-Ghazali, dan sanad silsilah kita kepada beliau. Al-Fatihah. Fasal Ar-Rabi'. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali fi fahmil Quran wa tafsirihi bil-ra'yi min ghairi naqlin. Itu pintunya dikunci, ditutup, yang kamar-kamar.
Fasal keempat, fi fahmil Quran, dalam memahami Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran, birra'yi, dengan ra'yu, hanya mengandalkan intelektual, pikiran, min ghairi naklin, tidak menukil. Menukilnya dua, menukil dari ahli riwayah, satu ahli riwayat, yang kedua menukil dari, kalau satu riwayat, satu siapa? Riwayat itu syariat, yang kedua menukil dari ahlul haqiqah. Satu ahlul riwayah, satu ahlul haqiqah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis tidak sampai derajat sahih, cuma masyhur ya. Ini hadis sebenarnya dhaif tapi maknanya sahih. Inna lil Qur'an zahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Sesungguhnya Quran itu mempunyai zahir dan batinnya, mempunyai had dan matla'. Saya nggak yakin ini kalam Nabi, ini kalam rawi. Kenapa? Nabi itu nggak akan ngomong had dan matla', karena itu mustalahat, istilah ahli mantik. Ahli apa? Ilmu mantik belum sampai ke Mekah saat itu. Masih pegangan orang-orang Yunani dan yang terkena apa yang kita sebut Hellenism, ya. Jadi belum nyampe ke Mekah. Dan gak mungkin Nabi ngambil ilmu dari filsafat, toh gak mungkin, Nabi gak betul. Wa qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, law syi'tu, kalau ini sahih ini, kalau aku mau, law awqartu sab'ina ba'iran min tafsir Fatihatil Kitab, saya akan tulis buku itu kemudian dibawa dengan 70 onta. Kalau aku mau mentafsir, tafsir apa? Cukup 7 ayat dari Al-Fatihah. Jadi 7 ayat ini ditafsir Imam Ghazali, yang bawa berapa onta bukunya. Dulu kan belum ada mobil pickup toh, belum ada truk, maka dulu diungkapkan banyaknya itu 70. Kata 70 bukan berarti haddun, batasan, menunjukkan banyaknya, bukan main. Coba 70 onta, kalau sekarang kita sebut 70 pickup, 70 truk, berarti satu ayat 10 truk. Bisa kebayang ilmu siapa? Baru ilmunya babul ilmi, pintunya ilmu. Gimana yang punya ilmunya? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nyampe di kita itu cuma nggak tahu deh bagian yang mananya. Tapi tenang, akhir zaman semua ilmu dibuka. Hatta yang kata orang dulu rahasia sekarang dibuka. Betapa banyak. Kenapa terjadi kemunduran dalam Islam? Antum tahu? Kita nggak mungkin ngalahin orang Barat. Mereka teknologinya sedikit tinggian. Kita hanya mampu menyaingi mereka, mengalahkan mereka dalam kemajuan peradaban rohani. Nggak mungkin. Antum mau buat nuklir nggak bisa. Langsung di-embargo. Itu mainan-mainan mereka sudah. Mau buat handphone duluan Korea. Mau berapa lagi? Buat mobil, katanya Indonesia mau buat mobil, tahu-tahu Wuling masuk duluan. Ya kan? Gak mampu kita. Memang negara kita begini-gini aja. Hidup santai, masa depan gak jelas. Terus gimana? Kemajuan Muslim Indonesia, bahkan non-Muslimnya, itu peradaban rohani. Itu yang akan kita olah-olah. Coba orang Barat antum melihat, masuk ke India belajar yoga, masuk ke Cina belajar tai chi, masuk ke kemana-mana. Tapi kalau mereka udah ketemu tasawuf, dan saya udah sering sampaikan, saya ngajar ilmu Orientalism Al-Quran di kampus S3 S2. Itu hampir semua orientalis yang mengkaji tasawuf itu Muslim, 90%.
Ada yang malu-malu bertasawuf 1-2, seperti anime skimmer. Tapi baca bukunya Islami dia. Lebih Islami dia daripada kita. Walaupun kuburan dia ada salibnya. Makanya senior saya di Suludin ya, beliau sering ngajak diskusi dulu tentang Ibnu Arabi dan Al-Jili. Datang ke Darsun ya. Oh, baik, orangnya pinter. Mungkin bagi sebagian orang dia kecerdasan. Udah profesor. Prof Media Zainul Bahri. Ya, itu datang ke Jerman. Itu kocak juga tuh orangnya. Datang ke kuburannya anime Skimel, baca Fatihah, Al-Fatihah. Di debat beberapa mahasiswanya. Dia keep aja. Dan itu urusan ente, urusan anak ini percaya kalau dia. Ya. Unik juga tuh. Suatu hal yang berani gitu. Dan itu bukan liberal, nggak ada urusannya. Itu masalah dia menemukan, menurut saya anime itu lebih Islami daripada orang Islam yang dia temui sekarang. Berbicara tentang Nabi Muhammad, ini karena ada buku tentang Nabi Muhammad, coba cari buku-buku recommended. Buku dia tentang sirah Nabi Muhammad SAW sangat recommended ya, silakan dilihat. Siapa lagi? Frithjof Schuon tulisannya, orang Prancis. Itu nulis buku tentang ontologi. Ternyata dia mursyid thariqah. Martin Links menjadi mursyid thariqah. Sekarang yang masih hidup siapa namanya? Timothy Winter di British, di Inggris. Dia punya nama Arabnya saya lupa. Abdul siapa? Belakangnya ada Murad gitu. Abdul Hakim Murad. Itu juga pakar tasawuf. Saya yakin dia dapat ijazah juga dari beberapa masyayikh. Jadi orang barat menemukan hakikat itu di dalam tasawuf. Bahkan ada seorang ahli agama sebelah di Itali, ketika membaca karya Ibnu Arabi, apa kata dia? Diterjemah ke bahasa barat, Ibnu Arabi telah menyelamatkan spiritualitas kami. Jadi kebangkitan Islam itu ada di spiritual. Dan antum melihat Imam Ibnu Arabi itu jadi guru spiritual seorang raja di Kaukaus, Sultan Muzaffar. Makanya ada ijazah dia khusus, Ajaztu Sultan Al-Muzaffar disebutkan. Jadi sufi-sufi dari dulu jarang sekali yang kontra dengan penguasa. Meskipun dia nggak suka, jangan kontra. Kalau dia kontra, dia doain atau dinasihatin atau disuratin atau dia diem. Yang berontak justru Jaham bin Sofwan yang katanya Jabariyah. Tahu Jabariyah? Jabariyah itu kita ini diatur Allah mutlak, kan benar secara faham, tapi secara i'tiqadi itu salah. Akhirnya dia kalau minum mabuk, apa dia itu mabuk karena Allah gerakin. Suul adab dia sama Allah. Ternyata Jaham bin Sofwan ketika rajanya kurang berkenan bagi dia, dia angkat senjata. Jadi sejarah yang paling banyak itu justru aliran-aliran selain Ahlus Sunnah dan Sufiyah, mereka lah yang memberontak kepada penguasa. Jadi pemerintah nggak usah khawatir ya. Insya Allah ulama-ulama Sufiyah itu kalbunya lembut-lembut ya. Bagi mereka kalau nggak nyaman di negara manapun, mereka punya negara batin, daulah batiniyah, tenang aja ya. Orang tidur mereka langsung bangun negerinya ya, alamnya sudah beda. Jadi mereka nggak usah khawatir. Kita ini karena nganggap bumi ini satu-satunya, ya sudah, akhir berebut di bumi yang kecil ini. Walaupun kata Allah wasi'ah itu kan, kalau wasi'ah di sini ardullahil wasi'ah, bumi Allah itu luas kalau hati antum luas. Rumah kalau sempit hati luas jadi luas. Rumah kalau luas hati sempit jadi sempit juga. Ini enggak? Ini Imam Ali. Maka lau insahat ta'bir, aqul, bapak mufassir pertama setelah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali.
Fabayyana anna asrar al-Quran la tanqadi wa ajaibuhu la tuhsa. Ini kaidah ini. Jadi dari Ihya dirumuskan. Ini kaidah-kaidah doang yang ditulis. Jelaslah bahwa rahasia Quran la tanqadi, tidaklah habis, tidaklah selesai, tidaklah habis di masa Rasulullah SAW. Justru wafat baginda Rasulullah SAW itu awal dibukanya rahasia-rahasia itu oleh para sahabat. Ini buktinya Sayyidina Ali. Nyambung ya? Jadi asrar Al-Quran la tanqadi, rahasia Quran nggak selesai. Antum pasti senang, tapi kalau bagi saya itu norak lah itu ya. Oh, bukti Quran itu benar. Penemuan peneliti di barat bahwa ada lautan, ada sungai di bawah laut. Emang kalau orang barat nggak nemuin, antum nggak percaya sama Quran? Emang begitu? Emang Quran itu benar harus ditasih sama orang barat? Sama kayak antum bilang tadi Sahih Bukhari disahih oleh Al-Albani. Ya, nggak begitu kita beragama. Seandainya ada sejuta orang-orang barat, filosof barat, peneliti barat mengatakan Quran ini nggak relevan, ayat ini nggak relevan, ini salah, kita nggak usah percaya sama dia. Ini udah selesai di sini. Bukan kita menolak pikiran, belum ketemu aja sama mereka. Seandainya ada orang hari ini menemukan bahwa Quran itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan berubah-ubah atau tetap? Yang nggak berubah Quran. Dulu disebut bahwa bumi ini adalah pusat alam semesta. Tahu-tahu muncul teori-teori, dan kalau Muslim ada, dari kalangan Barat ada. Yang terkenal kan cuma Galileo. Antum nggak bahas tentang Ibnu Haytham, fulan nggak bahas. Khawarizmi, Ibnu Sina, antum nggak bahas. Mereka dulu sudah bahas. Nah, kalau mereka pengikut Aristoteles, mereka mengatakan bumi pusat alam, orang paling cerdas di zamannya. Tapi ketika Galilei datang, mengatakan sebaliknya, bumi pusat tata surya. Berarti ilmu pengetahuan berubah. Jadi kalau ada orang ngomong bumi flat atau bumi tidak flat, itu bukan bagian dari iman. Ya, mungkin otak antum aja flat, sehingga kemudian mengatakan ini yang benar, yang lain salah. Itu biasa aja. Mau bilang bumi bulat, bumi datar, nggak ada urusannya sama iman. Oh, Ustadz, di Quran ada kalimat mihada. Emang mihada artinya apa? Hamparan. Emang hamparan itu harus datar? Jadi kita punya kaidah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu diulang-ulang di Quran. Kebenaran mutlak dari Allah, meskipun belum dibenarkan, ditasih, ditemukan oleh para peneliti, Quran itu sudah benar duluan. Ini kebenaran Allah suci. Kebenaran saintis itu nisbi. Apa arti nisbi? Saya meneliti. Penelitian saya bisa dibatalkan orang nggak? Bisa. Contoh, ada orang meneliti bahwa kalau baca di air nanti muncul kristal-kristal. Habis itu nggak nyampe 2 bulan dibatalkan. Dibatalkan versi yang menemukan itu batal. Tapi bagi yang percaya sama ini gimana? Kalau saya kan percaya, walaupun nggak ada yang dari Jepang itu, saya udah ngamalin dari dulu. Ya. Kita dulu pusing dibacain sama guru, beres. Walaupun dia nggak percaya, nggak ada urusan. Ya, jadi teman-teman, kebenaran Quran itu kebenaran mutlak, karena dia turunnya dari Allah. Kebenaran yang tidak mutlak, kebenaran yang ditemukan makhluk. Sederhananya begitu. Saya boleh bilang saya benar, tapi kebenarannya nisbi. Yang mutlak itu yang Allah. Maka semakin dekat kepada Allah, semakin benar orang itu. Dan dekat kepada Allah itu laisa bi kasratis sujud. Bukan kamu banyak ritual, tapi engkau mengenal siapa yang engkau sujudkan. Nah, harus sujudnya benar. Gitu.
wa yadullu wa dzalika wa ajaibuhu la tuhsa. Keajaiban Quran tidaklah terbatas. Jadi kalau hari ini ada saya beberapa kali, karena waktu itu banyak dosen-dosen belum gabung di kampus kita, saya ngajar dulu metodologi tafsir. Jadi kita ngambil metodologinya, tafsir, tematik, dan sains. Lalu saya gunakan 3 rujukan, lalu ditambah beberapa rujukan tambahan. Apa yang mereka temukan? Mereka menemukan suatu metodologi baru dalam menafsir Quran, tidak mesti sendiri. Kalau dulu kan tafsir Tabari sendiri, iya, tafsir Fakhruddin Ar-Razi sendiri, Qurtubi sendiri. Sekarang ada namanya tafsir kolektif. Jadi misalnya gini, untuk membahas kandungan air, waja'alna minal ma kulla syai'in hayya. Kami ciptakan dari air segala sesuatu hidup. Apa kandungan air sehingga membuat segala sesuatu hidup? Lalu digabunglah dibuat tim 5 orang, 1 pakar air biologi, 1 pakar fisika, 1 pakar kimia, 1 pakar nahu sorof, 1 pakar ilmu riwayat. Digabung, pas dibuat, cakepnya bukan main. Ternyata Indonesia sudah mulai, dan dibiayai negara. Kurang Islami apa nih? Cuma korupsinya aja yang kurang Islami kan. Jadi sudah ada tafsir Kementerian Agama, tafsir saintis. Antum baca deh, itu luar biasa. Dan menurut saya itu kalau di bahasa Inggris kan, bahasa Arab kan keren sekali. Karena gabungan ahli-ahli. Semoga nanti mereka punya proyek ke sana. Cuma saya nggak mau nerjemah lagi, karena dulu saya nerjemah nama saya nggak ditulis. Jangan ajak saya lagi deh. Ya. Ada mafia penelitian, pengen cepat jadi doktor, jadi profesor. Jadi antum sekarang sama profesor, jangan langsung percaya. Nih korbannya. Udah korban belum Bu ya? Oh dulu udah korban berkali-kali deh. Ya, kita nerjemah min awalihi ila akhirihi, yang dapat nama dia, tapi itu ujian keikhlasan juga. Ya. Maka ketemu saya nggak enakan dia. Ya. Walaupun dia senior, otak ente nggak senior, otak mafia senior ya. Ini banyak, mohon maaf, di kampus-kampus tuh mafia senior tuh banyak, mafia-mafia penelitian. Nah ini yang harus diberantas di dunia penelitian, karena berhala sekarang tuh ada namanya berhala Scopus. Bagus kalau perspektifnya oke, nulis di Scopus bagus. Tapi kalau jadiin berhala, orang membenarkan segala cara. Tulisan mahasiswanya diakuisisi. Itu aja nggak boleh loh. Gimana tulisan Allah ente akuisisi? Apalagi orang mengakuisisi zat Allah. Zatku zat Allah, kan lebih gila lagi tuh. Katanya ahli marifat. Gregetan juga kita mah yang begitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Wa yadullu ala anna tafsir laysa masmu'an manqulan kat-tanzil qauluhu li Ibn Abbas. Kalimat Sayyidina Ali ini menunjukkan bahwa tafsir itu tidak terbatas kepada yang berriwayah saja. Ini Imam Ghazali nih membongkar kalau bahasa si Rocky Gerung kedunguan. Boleh juga tuh istilah ya. Walaupun saya nggak suka dengan istilah ini, tapi kayaknya cocok dengan ini. Ada kedunguan, atau kalau di kitab kejumudan beberapa ahli riwayat bahwa nggak boleh tafsir kecuali riwayat. Loh, riwayat kan nggak suci, yang suci cuma Quran. Riwayat kan nggak suci, dan riwayat itu mentafsir sesuai zamannya. Ya kan? Coba lihat tafsir Tabari beda loh dengan tafsir Qurtubi. Apa Qurtubi ahli bid'ah? Kan enggak, udah diterjemah loh semua. Mulailah punya koleksi tafsir, walaupun cuma jadi koleksi nggak apa-apa lah. Dikit-dikit dibaca, ya kan. Al-Bahrul Madid yang dipegang oleh Dr. Aldomi, itu luar biasa itu kitab. Dan yang bahas luar biasa juga doktor, ya. Alhamdulillah sudah mulai ini ya, rajin kawan-kawan ya, datang ngaji. Alhamdulillah. Kita mau lihat bahwa mereka ngaji bukan
karena sosok figur. Pergerakan kita bukan pergerakan figur, pergerakan kita pergerakan ilmu. Maka orang ngaji karena si ilmunya, bukan karena semua alimnya semata. Ya, yang penting dia bersanad, ilmunya kita ambil. Jadi jangan terjebak pada ilmu. Emang beda ya, beda lah, orang dapurnya beda. Ya kan, dapurnya Buya ini beda dengan dapur saya, walaupun bahannya sama. Walaupun beliau pun ngambil dari saya atau saya ngambil dari beliau, hasilnya beda. Hasilnya akan beda. Kenapa? Ini gelas, coba lihat. Coba antum punya gelas yang nggak punya ini nggak? Ketika dimasukin air ke dalam, bentuknya beda. Lebih estetik yang begini-gini kan, yang ada gores-goresnya. Padahal airnya sama. Ada kan istilahnya apa? Kalau gaji baru ngopinya di mana gitu. Cuma branding, bungkus. Rasanya lebih enak yang di pojok sono gitu kan. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang tidak di lidah. Kebahagiaan sensasional. Ada juga yang lain. Suka rumah makan misalnya rumah makan sederhana. Rumah makan apalagi yang mirip-mirip tuh. Pagi sore ya kan. Ngajak nih. Sama-sama rendang, tapi beda cabang, beda rasa. Kenapa? Judulnya sama, mereknya sama, tapi dapurnya lain. Disama-samain bentuk dapurnya, chefnya lain, walaupun bumbunya beda. Dan kita nggak usah mengatakan ini salah, ini bukan rendang. Udah jelas dibentuknya rendang, itu rendang. Udah jelas bentuknya rendang kok, jangan dibilang nggak rendang gitu. Beda, ini unik ya, kok beda apa yang di sono gitu. Sama orang Sunda cocok rendang ini, sama orang Jawa cocok rendang ini, sama orang Padang yang sono. Gitu kalau buat apresiasi. Nabi itu kan nggak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina makanan. Nah ini tabiat orang Sumatera nih. Kalau makan tuh enak. Saya maksudnya suka jadi juri. Astaghfirullahaladzim. 70 berapa tadi? 70 truk pick up tafsir. Apakah Nabi ngomong sebanyak itu? Kan enggak. Berarti Sayyidina Ali ngambil dari mana? Dari dalam kalbunya dari ruhannya Rasulullah SAW. Nah, itu yang disebut nakal ruhani. Ada nakal jasmani, itu kepada guru yang disebut ilmu riwayat. Tapi ada kejumudan, ada kedunguan, kata si Rocky Gerung, di kalangan sebagian orang, sehingga dia mengatakan hanya dia yang benar, hanya riwayat yang benar, di luar riwayat nggak benar. Maka terjadilah di masa guru murid dari Imam Daruqutni, Imam ahli hadis, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. As-Sulami, apa kata As-Sulami? Kata orang terhadap Sulami. Jadi dia nulis kitab judulnya Haqa'iqut Tafsir. Haqa'iqut Tafasir. Boleh tutup ya? Haqa'iqut Tafsir, hakikat tafsir. Jadi selama ini ada zawahirut tafsir. Dia tulis hakikat tafsir. Apa kata musuh intelektualnya? Nah, dari dulu sudah ada sama-sama aswaja loh. Sama-sama ahlus. Jadi siap-siap Buya Aldomi, Dr. Aldomi siap-siap nanti disesatkan orang ya. Karena membahas tafsir Al-Bahrul Madid. Apa kata dia? Man qala annahu tafsir fahuwa zindiq. Yang bilang kitab ini kitab tafsir zindiq. Tuh, mereka buat kaidah-kaidah sendiri. Sama dengan orang yang mengambil itu ifsya' sirr rubiyyah kufur versi dia.
Masih mending zindik, ini kufur kan kawan. Pernah ngaji lagi sama kita, mengerikan. Ente sudah berani mengkafirkan guru sendiri. Aswaul adab. Ya. Itu orang sama dengan orang yang dulu pernah diberi lalu kemudian membuang pemberiannya. Kalau anak sama orang tua namanya durhaka. Orang durhaka hidupnya nggak selamat. Ya. Siapa yang mengatakannya? Ya Allah sendiri, bukan saya. Dan durhaka kepada guru lebih bahaya dari durhaka kepada orang tua. Imam Syarani mengatakan begitu. Imam Abul Hasan Syazili mengatakan begitu. Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan begitu. Imam Ibrahim Ad-Dusuki mengatakan begitu. Imam Ghazali mengatakan begitu. Kenapa? Syekh itu menurut ahli rohani lebih tinggi daripada manzilah orang tua. Karena orang tua hanya memikirkan fisik kita. Kalau guru memikirkan rohani antum, selamat dunia akhirat. Tapi kita berdoa semoga Allah ya menyadarkan kita semua, mengistiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kasihan juga. Pasti ada provokator di belakangnya kan? Ya, motong-motong. Katanzil qauluhu, boleh juga qaulihi. Qaulihi badal ya. Li Ibn Abbas, qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Abbas. Nabi SAW pernah mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini berkat khidmat kepada guru dan tidak khianat. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau cuma khidmat menyediakan air wudhu, lalu merapikan, menyiapkan tempat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika sholat secara fikih kan boleh guru makmum sama imam satu, maka boleh sejajar. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas yang masih kecil, mana mungkin Ibnu Abbas kecil sejajar dengan Rasulullah SAW. Maka beliau doakan Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas ini dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil. Ta'wil itu sederhananya memahami tidak terbatas kepada yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Itu tahu. Tafsir yang tersurat, ta'wil yang tersirat. Sayyidina Ali itu imamul muta'awwilin, imam yang ahli ta'wil, imamul mu'awwilin ya, ahli ta'wil. Yang nggak boleh itu pakai apa? Pakai hawa nafsu, mengada-ngada. Dari sini, bukan dari sini. Akal ini masih ngikut ke qalbu. Hatta penelitian hari ini intelektual mesti dikonfirmasi ke dalam qalbu. Ya. Wa qala ta'ala la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ya. Sungguh akan mengetahui atau telah mengetahui orang-orang yang yastanbitunahu. Yastanbit itu fi'il mudhari, kata kerja aktif, sedang, akan, atau telah berlalu. Sedang dan akan. Berarti maknanya apa? Orang-orang yang sedang istinbat. Apa arti istinbat? Menggali. Istinbat itu artinya menggali. Dan pasti akan mengetahui orang-orang yang selalu menggali dan akan menggali. Dan menggali yang paling nahsyat itu menggali ke dalam diri. Itu yang ditulis oleh Sayyidina Abu Abdurrahman As-Sulami, ahli hadis. Cuma karena dia nulis tasawuf, dia dianggap tidak ahli hadis oleh orang. Suka-suka dia, suka-suka orang. Tapi sampai hari ini, menurut saya beliaulah pewaris ilmu Imam Daruqutni. Daruqutni itulah satu-satunya orang yang paling diterima kritiknya terhadap Bukhari. Imam Bukhari nggak ada kan yang pernah dikritik. Yang pernah dikritik cuma satu imam yang muktabar, Al-Imam Ad-Daruqutni, punya kitab Sunan Daruqutni. Imam Daruqutni ini teman Baqillani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini punya murid, itulah namanya As-Sulami.
Abu Abdurrahman As-Sulami. Asbata li ahli ilmi istinbatan. Nah, Allah menetapkan bagi ahli ilmu satu aktivitas yang disebut istinbat. Apa arti istinbat? Penggalian. Nah, ada yang menggali ke alam yang zahir, jadilah ahli ilmu pengetahuan saintis. Ada yang menggali ke alam yang batin. Kalau ke zahir boleh, kenapa ke batin nggak boleh? Dalilnya jelas, Sofi anfusikum afala tubsirun, surat Dzariyat. Di dalam dirimu, terhadap dirimu, kenapa engkau tidak memandang, menjadikannya sebagai objek? Nah, kan kawan-kawan tuh ngaji-ngaji diri, syariatnya belum beres. Justru supaya syariat beres, kajilah diri. Ya, jam berapa nih Bu ya? Jam 5. Katanya maghribnya telat sekarang ya. Waduh, udah mulai ngos-ngosan nih. Kita masuk ke bab yang ke-9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu fil adhkari wad da'awat, tentang zikir dan doa-doa. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, panggillah aku, serulah aku. Manggil sosok pakai nama atau pakai hoi? Hah? Pakai apa? Hoi, hoi. Kalau ada orang kita lagi jalan, ini kita nih makhluk. Kita lagi jalan terus hoi, hoi, hoi kata orang. Sorry, perempuan. Antum ngeliat ya? Jangan ngeliat. Nur Hamad antum dilihat gitu. Apalagi cuma kecil. Jangan coba-coba lihat. Jangan noleh. Noleh ringan sekali, rendah sekali kalian. Ya. Kalau mama saya khidbah dong gitu. Gaya bener. Kita tuh senang dipanggil dengan nama, bener gak? Atau dengan nama tempat. Oh, kamu orang sana ya? Kamu orang suku, senang kita disebut. Kita senang disebut. Senang disebut sukunya, senang disebut keluarganya, kampungnya, bener gak? Nah, maka nama itu banyak. Ada nama yang menyimbolkan tempat, ada nama yang menyimbolkan gelar, ada nama menunjukkan keluarga, anak, disebut kunyah. Kata Imam Najmuddin Al-Kubra, Rasulullah SAW kannani bi Abi Jundub. Rasulullah menamakan aku dengan nama Abu Jundub. Siapa yang ngomong? Imam Najmuddin Al-Kubra. Imam ini abad ke-6 Hijriah dan 7 Hijriah, sezaman dengan Imam Abul Hasan Syazili. Imam yang mutamassik bi syariah wa tariqah wal haqiqah. Dia sangat setia dengan menjaga syariat. Kuat tariqatnya, mantap hakikatnya. Apa kata beliau? Aku diberi nama oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa namanya tadi? Tuh, bisa begitu. Jadi yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama anak siapa? Bapaknya. Maka ruhani diberi kasih nama oleh ayah ruhani ya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat wali, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat wali fulan banyak. Dan nama itu banyak, ribuan nama. Ada nama tentang sultani, ada nama qudsi, ada nama walaya, macam-macam nama-nama. Nama yang ini ada beberapa nama yang sekian wali bisa tahu. Wali ini tahu. Jadi jangan heran. Oh, di sana ada wali bisa buka nama. Sana ada, itu tidak ada masalah. Itu biasa-biasa aja. Sampai saya dengar di Garut itu ada seorang tawasulan, kalau tawasul ke Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani itu pakai 100 nama. Jadi satu nama dia tawasulkan satu Fatihah. Bid'ah nggak tuh? Ya bid'ah, makan aja ya. Antum makan aja deh bid'ahnya. Dikit-dikit bid'ah. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku, kata Allah, aku pasti jawab kamu. Jadi kalau mau seru Allah, jangan dengan nama yang bukan nama Allah.
gitu. Coba ada orang manggil-manggil kita, misalnya nih Bang Dik nih. Bang Dik itu paling senang dipanggil pakai apa, Bang Dik? Om ganteng. Om ganteng, Om ganteng. Ada orang manggil Om ganteng tapi ngejek, gimana? Tuh kesel kan? Kesel. Senang kan dipanggil cantik yang perempuan, kalau laki-laki panggil ganteng kayak tadi tuh, kayak Om ganteng itu. Kalau udah ubanan kan. Ada orang manggil kita cantik, ganteng, gagah, tapi ngejek. Kuselnya bukan main. Atau ada yang manggil tapi gak sungguh-sungguh, gak dari hatinya. Ini gak ditanggapin. Sama. Allah tidak dipanggil dengan kolbu. Apa yang terjadi? Tidak dipanggil dengan ruh. Allah cuekin aja tuh orang. Dia main-main kok gitu. Ya kan? Halo cantik gitu. Gombal gitu. Dan berapa kali kita menggombali Allah. Datang cuma ada butuh. Kalau nggak butuh, nggak manggil. Tuh. Jadi antum itu sama Allah itu nggak pernah membangun hubungan cinta. Selalu hubungannya hubungan kayak hubungan transaksi. Nggak pernah serius bertuhan namanya. Tuhan itu bahasa Arabnya ilah. Ilah itu salah satu maknanya al-habib wal mahbub, kekasih. Jadi cinta hakiki kita sama Allah. Jadi bercinta dengan Allah udah pernah belum? Nah kalau kita udah cinta, manggilnya itu ya betul-betul syahdu. Makanya orang bisa rindu, bisa nangis, bisa terharu. Ada artis Korea datang ke Jakarta, bukan mbak-mbak, mas-mas tapi begini. Pas ngeliat, langsung pingsan. Itu laki loh, laki yang kemayu, tapi nggak apa-apa. Kemayu boleh, tapi jangan transgender ya. Kemayu nggak apa-apa, memang mungkin dia dididik dengan kasih sayang. Yang penting dia tetap suka lawan jenis. Ya. Biasanya orang suka sama jenis itu, dia juga bingung sama dirinya. Kita doakan semoga di antara kita nggak ada yang begitu, keturunan kita, dan semoga mereka yang terjebak itu jangan nyalahin Allah. Kan ada yang ngomong gini, aku adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Dia harus belajar dulu ilmu ruh. Ar-ruh laisa bidzakarin wala untha. Ruh itu tidak laki nggak perempuan. Jadi nggak ada namanya ruh laki-laki terjebak dalam tubuh feminim perempuan. Ruh perempuan terjebak dalam tubuh maskulin laki-laki, nggak ada begitu. Itu nggak ngerti ilmu ma'rifatur ruh. Nggak usah pakai Quran, pakai filsafatnya beres. Ya katanya intelek, ya kan? Kan banyak yang intelek yang begitu. Seniman lagi, ya teman-teman Bang Dik tuh banyak tuh. Dakwah Bang Dik ke sono lah. Saya tidak pernah benci kepada orang-orang begitu, cuma menyayangkan. Jadi antum nggak boleh benci sama yang mereka begitu. Mereka juga sebenarnya benci sama dirinya sendiri kok. Buktinya dia tidak menerima keberadaannya. Maka jangan menambah kebencian mereka. Ya. Jadi kalau ada mereka yang datang, terima. Tapi jangan lama-lama. Takut jatuh cinta. Wa qala ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika engkau telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah baik berdiri, duduk ataupun tidur. Itu disebut zikir hal ya. Bahwa ini unik. Kamu selesai sholat, tetaplah berzikir meskipun di luar sholat. Itu yang disebut membawa spirit sholat keluar sholat. Kalau sholat itu kan berdiri, ruku, lalu duduk, tawarruk, tasyahud. Itu aja. Jadi sholat zikirnya hanya di satu titik, cuma berbeda gerak. Sedangkan ayat ini mengatakan kalau selesai sholat jangan selesai zikir. Tidak ada namanya saya telah berzikir. Itu konsep yang keliru. Jika ada orang mengatakan saya sudah zikir Buya, saya sudah zikir Ustadz, saya sudah zikir, tapi kok masih gelisah, ya salah ente sih. Zikirnya udahan. Zikir mah nggak ada udahannya. Fa idza qadaitumus shalah, kalau selesai sholat zikir dilanjut.
baik berdiri, duduk ataupun tidur. Nah, itu yang mahal, zikir lagi tidur. Itulah asrornya para aulia, tidurnya zikir. Antum gimana? Maka para masyayikh kita tidurnya wirid. Kalau tidur kita hizbul akh. وقال صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء في وسط الهشيم. Ini bukan Hashim ya, Hashim. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, orang-orang yang berzikir di tengah keramaian yang lalai seperti ada pohon yang subur di tengah pohon-pohon yang kering. Lihat, biasanya yang sering jadi foto-foto itu, foto-foto apa tuh? Background, ada pohon, belakangnya padang pasir ya kan? Kira-kira begitu. Zakirullah fil ghafilin kal hayy bainal amwat. Orang-orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati. Jadi kalau ada orang mati negatif, itu lalai. Mati positif, itu zikrullah. Mati sebelum mati ya. Maaf, ini belum punya nikah ya. Baratri, maaf ya. Dulu punya suami kan, terus meninggal. Cinta suami, apakah tinggal dekat jenazah suami? Tinggal di kuburan suami, gitu nggak? Enggak. Berani nggak lama-lama dekat jenazah? Enggak. Cuma Sayyidah Aisyah yang cintanya hidup dan mati. Sayyidah Aisyah itu di hujrah Nabi, lalu dikubur baginda SAW. Beliau masih tinggal di kamar itu, tidur sama kuburan, makan dekat kuburan, karena bagi beliau Rasulullah masih hidup. Dan beliau bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal seperti bermuamalah dengan orang yang hidup. Dan ini dalil bagi ahlul haqaiq, selama belum menikah lagi, itu seperti mahram, hukumnya seperti mahram. Makanya beliau copot hijab ketika di dalam kamar. Jadi kalau masuk kubur jangan nggak pakai hijab ya. Kenapa? Itu nggak mahram kalian itu ya. Kalau yang laki-laki mah udah pakai, aman deh. Nggak pakai sarung. Kalau hijau. Terus meninggal ayahandanya juga dikubur di situ. Ayahandanya mahramnya bukan? Mahram. Maka beliau masih copot hijab. Ketika Sayyidina Umar wafat, sebenarnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga minta di situ. Tapi isyarat dari Rasulullah waktu beliau hidup, waktu Sayyidina Muhammad SAW dan Sayyidatina Aisyah masih bersama, sudah jatuh bintangnya 3 jatuh. Bintang besar, lalu sedang. Siapa yang mentakbir? Ayahnya. Nanti akan ada bintang-bintang dunia terkubur di kamarmu. Pertama baginda Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga karena bukan mahram dia kembali ke rumahnya Ummu Umman. Itu dalil bahwa bermuamalah dengan orang yang sudah wafat seperti orang yang hidup. Dan beliau tetap menganggap dirinya istri Rasulullah. Hatta al-yawm, sampai sekarang Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Tidak seperti dia katakan Rafidah ya, kecuali pada Syiah yang sudah apa istilahnya, Syiah yang munsif. Kan ada Syiah yang sudah munsif, yang sudah sadar lalu tidak menghujat Sayyidah Aisyah. Lucu, mereka menuduh Sayyidah Aisyah pelacur, tapi mereka sendiri mengadakan nikah mut'ah. Lucu.
ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffat bihimul malaikata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah Ta'ala fi man 'indah. Hadis ini sahih ya, ada di Muslim, tapi ini versi Imam Ahmad sepertinya. Tidaklah suatu kaum, ini kita nih kaum, jalasa, duduk di suatu majelis. Majelis itu bahasa Arab yang kemudian diislamikan, diindonesiakan jadi majelis persuratan rakyat. Bahwa ini bukti jelas bahwa negara ini sudah diislamikan oleh pendirinya. Dewan bahasa Arab bukan? Diwan, apa arti diwan? Bisa runtutan syair. Diwan juga bisa berarti kelompok, bisa juga berarti bangunan, bisa berarti macam-macam arti diwan itu. Tidaklah bermajlis satu kaum, nah itu terjemahan bebasnya, untuk berzikir kepada Allah. Yazkuruna jamak atau mufrad? Jamak atau single? Ya, plural atau single? Yazkuruna jamak, plural. Mereka sama-sama satu kaum berzikir kepada Allah. Nah, inilah dalil bahwa zikir jama'i masyru' masnun min sunanil Mustafa SAW. Bahwa berzikir jamaah adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kayak kita tadi baca nama Allah, itu nggak usah dikhawatirkan lagi, ya. Apalagi nggak pesantren berani bid'ahin, ya, ngacak dulu. Ini orang pesantren semua di depan saya ini. Mereka nggak ada bid'ahin, ikut-ikut aja malah nikmat ibu ya. Illa haffat bihimul malaikah, malaikat mengerubungi. Makanya zikir itu walaupun tempat tadi panas terasa sejuk, walaupun badan saya lemas terasa kuat. Ya, apalagi itu paling pojok kan, yang itu dapat AC, itu dapat kipas angin, lah kita dapat keringat tuh. Tapi alhamdulillah ya, nikmat. Jadi zikir itu bikin hafat bihimul malaika, dikipas-kipas malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Rahmat punya siapa? Punya Allah. Yang disebut rahmat siapa? Rasulullah. Maka kadang-kadang beberapa antum zikir ketemu Rasulullah SAW, udah istiqomah aja, ya, nggak usah dipaksa-paksa mau ketemu Rasulullah. Nanti kalau haknya pasti ketemu. Ghasyiyatuhumur rahmah, aslur rahmah Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi artis langit. Orang yang nyebut nama Allah di bumi, Allah akan sebut nama dia di langit. Bahkan tidak hanya di langit, disebut di arasy. Langit itu tempat malaikat, arasy itu tempat nabi dan wali. Di arasy itu banyak bagi-bagiannya, tapi kita bagi 4 aja. Itu banyak. 1 Nabi Muhammad SAW, yang kedua para anbiya, yang ketiga para Nabi Muhammad SAW, para rasul, anbiya, aulia, 4 aja. Nah, nanti yang aulia ini yang bagian banyaknya. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak sampai makomnya makom arsyah, walaupun disebut malaikat illiyin. Malaikat tertinggi itu hanya yang berkontak ke aras, namanya hamalatul arsy, pemikul arsy. Sayyidina Jibril, dia hanya dengar. Jadi mereka hanya dengar kalam, tapi tidak melihat yang berkalam, tidak bertemu dengan yang berkalam. Yang boleh bertemu dengan yang berkalam cuma Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ini jadi artis dari sana. Gimana? Pada pengen terkenal kan di dunia? Itu mah cemen. Bismillah. Apalagi cuma terkenal di YouTube, apalagi cuma terkenal di TV. Nggak ada apa-apa, antum ada TV di langit. Mereka nonton semua tuh, nonton ke kita.
Belum lagi formalitasnya, setiap hari ada yang lapor. Ada yang lapor, ya Rob, kami meninggalkan mereka, mereka sedang menyebut namamu. Allah lebih tahu, tapi formalitas laporan. Mereka lapor di Lauhul Mahfuz. Masuklah daftar antum ke Lauhul Mahfuz. Baru sampai Lauhul Mahfuz, yang seneng dulu. Ya, begitulah terus. Tapi ada yang menyebut nama Allah karena tujuan. Allah itu tidak perlu tujuan. Yang butuh tujuan itu yang belum sempurna. Allah telah sempurna, selalu sempurna. Maka dia mencipta tidak perlu ada tujuan. Tujuan itu untuk makhluknya. Jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa itu jangan dipahami Allah bertujuan. Bukan, Allah menciptakan kamu, tujuan kamu adalah untuk ketemu dia, bukan tujuan Allah. Ini karena gak belajar ilmu akidah, orang-orang kebalik-balik nyebutnya. Tahu tafsir tapi nggak tahu akidah, gawat. Maka sebelum mentafsir mesti kuasai ilmu akidah. Jangan kayak yang di provinsi sebelah kita nih, yang mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu sesat hai Muhammad, lalu dia memberimu hidayah. Kata si ustadz nih, Allah itu mendapatkan Nabi Muhammad dulu sesat. Jadi Nabi Muhammad dulu sesat. Kata siapa? Si ustaz. Masya Allah, betul-betul. Ini akibat menafsir. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Bahaya mentafsir dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menjadi bahan bakar nanti di neraka. Jangan coba-coba, ya. Saya pun minta ampun kepada Allah apabila mentafsir dengan hawa nafsu. Auzubillah min dzalik. Yang ada, ya kita menggali yang di dalam lagi. Itu aja. Kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Kan dulu kita mentafsir Qul huwallahu ahad. Ya, ada nggak terima ya nggak apa-apa. Kan nggak pasti benar. Yang benar kan Qul huwallahu ahadnya. Maqa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha ta'ala wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Coba tuh hadis-hadis Imam Ghazali itu hafal semua lah itu. Itu nggak ada beliau satupun yang nyontek, itu hafal semua itu. Terus tiba-tiba ada ustadz sekarang mengatakan Imam Ghazali nggak ahli hadis. Kepalamu berhadas. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka berzikir, tidak berzikir dan tidak bersolawat, ada dua. Maka taharatul majlis dua, zikrullah dan solawat. Ngumpul-ngumpul mau di kafe, silakan ngumpul di kafe. Antum kan nggak haram tuh duduk di kafe. Ini anak mahasiswa nih senang nongkrong, ya. Oh ya, Bang Dik juga punya goa ya. Goa bid'ah. Cari goanya gak ketemu, tulisan doang goa. Ternyata go tuh Allah, keren tuh Bang Dik. Orang-orang yang bermajlis lalu tidak membersihkan, tidak mengisi majelisnya, dua hal: menyebut nama Allah, salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hasratan, dia akan menyesal pada hari kiamat, ya. Makanya kita setiap mau ngaji salawat dulu, ya. Jangan kemudian ngeluh, apa sih turunnya, sengaja biar adem dulu. Kan dari jalan kan panas tuh, macet, ngebel orang, dibel orang kan kesal tuh. Diademinnya pakai salawat. Itu rahasianya kenapa saya minta teman-teman salawat dulu biar adem, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, ya. Ini ada di riwayat Imam Abu Nu'aim, ya. Yang paling afdol yang dikatakan para nabi oleh para rasul sebelum aku yaitu la ilaha illallah. Maka ketika Sayyidina Musa minta zikir khas yang diberi Allah la ilaha illallah. Jadi sekelas Sayyidina Musa zikir khasnya la ilaha illallah, itu antum mau yang aneh-aneh.
Udah hajar aja baca la ilaha illallah. Nanti kalau muncul nama-nama yang unik, nikmati. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33. Siapa yang bertasbih setelah salat 33. Pakai angka enggak? Bahwa dalil pakai angka boleh ini dia. Wa hamida 33, bertahmid 33 kali. Wa kabbara 33. Takbir juga 33 kali. Apakah itu pembatasan? Tidak. 33. Kalau saya nyebutnya 32, bid'ah enggak? Enggak. Kalau 34, enggak juga. Itu cuma contoh. Jadi kalau yang mengatakan bid'ah lebih, saya kurang bisa paham ya. Wa khatamal mi'ah, ini contoh aja. Lalu ditutup yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosanya walau kanat misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Pernah ngitung? Saya nggak sempat ngitung gitu ya. Beberapa guru kami mengatakan kecuali dosa besar. Dulu saya juga menganggap itu. Tapi setelah kita timbang-timbang dengan hadis-hadis yang banyak, ternyata kabiran kana aw saghiran, mau besar mau kecil, kalau kita tenggelam dalam lafaz la ilaha illallah, maka dosanya ikut lenyap. Jadi nggak usah khawatir. Kan kita nggak ada yang suci tuh. Saya juga nggak suci, antum juga nggak suci. Saya yakin ini wajah-wajah pendosa semua nih, apalagi saya sendiri ya. Kita banyak-banyak baca la ilaha illallah, leburkan itu. Nanti la ilaha illallah ini akan membakar dosa kita, terbakar itu dosa. Makanya sebagian orang kalau zikir panas, Allah lagi bakar dia itu ya. Sebagian orang bisa menciumnya, sebagian masyayikh bisa mencium baunya, tapi kadang-kadang dia senyum-senyum aja ya. Oh, si anu lagi dibakar. Bahkan baunya dia tahu ini dosa apa yang dibakar. Dan tuh udah fokus aja sama Allah kalau lagi zikir tuh ya. Jangan takut nanti ketahuan. Kan ini batin ya. Allah yang batin yang ngasih tahu. Waruya anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu hadis Muslim ya. Riwayatnya panjang ya. Apalah, kita baca aja lah ya. Dan seorang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, tawallat anid dunya, dunia kok nggak pernah datang ke aku. Wa qalat dhatu yadayya, asetku sedikit wahai Rasulullah. Nabung-nabung tapi nggak pernah kumpul. Wa qala alaihi salatu wassalam, apa kata Rasulullah? Payah kamu ya. Aina anta min salatil malaika wa tasbihil khalaiq wa biha yurzaqun. Ini dahsyat ini. Ini mau kaya kan? Tapi nggak perlu ngarapin Allah kasih langsung. Nggak perlu ingat-ingat itu. Zikir aja kerjanya. Zikir apa? Aina anta min salatil malaika. Kamu sudah tahu belum salatnya malaikat gimana? Tasbihnya makhluk dengan apa? Dan karena salat dan zikir mereka itu, Allah berkahi rezeki mereka. Malaikat tidak makan nasi loh. Dengan apa mereka kenyang? Kalau zikir. Itu sebabnya malaikat hadir ke majelis kita kalau orang lagi zikir. Di situ dia ada resto ribat. Di resto ribat setiap hari apa? Itu malaikat datang sekedar menyantap. Itu hari Jumat ya, jalannya. Alhamdulillah, makasih Bu Yasfi, Bu Aldomi, Firdaus, Ami Falah ya, Laura Ali sudah mau memimpin zikir. Mereka berempat aja, kan mereka diuji mau ntar tuh ya, ada murid rebutan punya murid ya. Ya, kadang-kadang ada orang teman kita mimpin kurang serap, ngerendahin apa enggak atau ngikutin. Kalau dia ngikutin, dia akan mendapatkan sirnya.
Kenapa zikir jamaah itu mahal? Karena orang di situ tukar-tukaran kunci zikir. Antum kalau sendiri walaupun naik langsung, tapi nggak punya khazanah, nggak punya cakrawala. Tapi kalau sering bermajelis, istilahnya kaya, zikirnya kaya, berkahnya banyak. Karena satu zikir dibaca oleh satu orang, sekian malaikat mendekat. Wabiha yurzaqun, karena keberkahan zikir itulah mereka dapat rezeki. Batinnya tenang, zahirnya berkepunyaan. Tapi bedanya ahlud dunia dan ahlul akhirah. Kalau ahlud dunia dia zikir untuk rezeki, namanya jalbur rizq, menarik rezeki. Kalau ahlul akhirah dia berzikir sudah gak kepikiran dunia, di saat itulah dunia mengejar dia. Jadi ternyata dunia itu seperti seorang yang jual mahal, pas ditinggal nyari ditinggal ngejar, disapa, assalamualaikum, lu siapa, bawa modal dong gitu kan. Pas ditinggal manggil-manggil, mas ngejar. Itu dia. Jadi dunia jangan ditimbang sama zikir. Satu subhanallah lebih mulia dari dunia dan sisinya, titik. Maka jangan minta dunia dengan subhanallah. Itu yang kita sebut kemarin itu selamat onta dan orang ya. Masa antum minta dunia yang hina dengan Rasulullah yang paling mulia? Itu kebangetan kurang ajarnya itu. Tapi boleh indal awam, bagi orang awam. Kalau bagi orang yang khawas, yang beradab, yang tahu adab ma'rifatullah, gak berani dia. Makanya Sidi Syekh Abdul Hasan Syazili marahnya nggak tanggung-tanggung. Apa kata beliau? Murid makhluk paling dimurkai yang minta apa kepada Allah dengan amal akhirat untuk urusan duniawi. Kecil sekali, kecil. Ya, semakin kepikiran dunia semakin jauh dia. Udah gitu, itu rumusnya. Karena dia sok jual mahal, maka tinggal-tinggallah dia. Ya, cuek-cueki, nanti dia kangen sama antum, ntar dia WA duluan dia. Dunia nge-WA kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masuk ya hadisnya? Masuk ya. Hadis ini walaupun tidak sampai derajat sahih, cuma ini sesuai dengan yang sahih dari hadis dan yang mutawatir dari Qur'annya. Qala faqultu wa madza ya Rasulullah? Apa tasbih dan salatnya malaikat dan tasbihnya semua makhluk ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sini tambahin wa bihamdi. Astaghfirullah mi'at marah. Ini sebenarnya gabungan maknawi, riwayat bin Ana. Istighfar 100, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100. Antara terbit fajar dengan syuruk ya. Ila antasala subhat ta'tika dunya raghimatan saghiratan. Kalau kamu sudah mulai mampu berzikir begini, tidak kepikiran dunia sejenak saja, dunia akan mendatangi kepadamu. Raghimah itu jadi di pinggang kita ada tali, ujung talinya dimoncong hidungnya dunia itu ibarat seperti hewan ternak, kayak sapi. Diapain namanya tuh? Dicocok tuh. Jadi kita mau kemana dia ngikut, jangan kita yang ngikut dia. Kan ada orang tuh bawa anjing, mohon maaf, entah anjing yang menarik dia, entah anjing yang ditarik dia, entah dia yang menarik anjingnya. Jangan begitu ya, nanti saya tersinggung gitu ya. Saghirah, dunia jadi kecil. Nah, nih belajar pelan-pelan untuk dunia itu. Sesaat ba'da apa? Ba'da subuh. Nih, ini istiqomahin. Ini kan pegangan saya. Kalau saya ketinggalan, saya qadha biasanya. Ngantuk sekali, kadang-kadang ketiduran. Lagi zikir tidur, nikmat sekali tuh. Tidur dalam zikir tuh nikmat. Makanya kalau ada orang ketidur lagi zikir, saya biarin aja. Berarti Anda mendapatkan as-sakinah.
Ya, itu rezeki juga tuh, ya. Orang itu nggak bisa tidur kalau nggak tenang. Dia zikir terus kayak Zizah kan pernah gitu kan? Itu bagus. Buya Zulasi nggak boleh bangunin, nggak boleh gebrak meja, nggak boleh. Termasuk guru kalau ngajar, terus muridnya ketiduran, itu sebenarnya bagus. Berarti suara gurunya mengantarkan tidur. Ini serius, soalnya bukan canda loh. Secara psikologis ya. Jadi antara subuh sama terbit matahari itu kira-kira ada berapa menit? Sejam. Kelamaan itu. Ya 40 menit lah ya. 40 menit sibuk zikir aja, bisa nggak? Lawan dunianya. Dan antum merasakan gak nyampe 40 hari itu nggak rasa dunia itu kayak udah talak rasanya. Talaknya bukan talak 1, kalau talak itu masih bisa balik. Talak 3 rasanya. Dan waktu yang paling bagus lagi ba'da asar sampai maghrib. Kalau lagi nggak kemana-mana, kan ini kan bukan pejabat, bukan presiden wakil presiden. Kalau presiden ya wiridan dia khidmat ke umat, menteri khidmat ke presidennya, gubernur ke provinsinya, wali kota bupati ke kotanya, pak desa kades ya ke desanya. Kalau kita kan bukan ya, terus so sibuk, tahu-tahu sibuknya itu gadget sama tablet. Pas buka-buka Hizb al-Youtubiyah dan al-Netflixiyah, Netflix. Gimana antum mau kolbunya benar-benar netral dan diikuti, dikejar dunia? Sebelum kerja dunia sudah dimasukin ke kolbu, akhirnya nggak pernah dunia ngikut, kita yang ikut dunia jadinya. Itu yang membuat orang gelisah. Jadi salah satu kegelisahan seorang hamba, semakin dia membiarkan dunia masuk terus. Nah, yang sama hadangnya zikrullah ini. Zikir. Nah, zikir ini dimulai dari zikir qalbu, lalu keluarkan dengan lafaz subhanallah. Ya. Insya Allah, Allah berkahi ya. Nah, ini lafaznya tidak sahih ya. Bisa kita baca. Yang sahihnya yang setelahnya, jika seorang hamba berkata alhamdulillah mala'at ma bainas sama'i wal ard. Kalau orang baca alhamdulillah, ya, langit bumi penuh. Yang kedua dia baca, Allah ngomong sal tu'ta. Kamu mau apa? Saya kasih. Nanti kalau hamba yang beradab dia ngomong ya Rabb, belum aku wujud, engkau sudah tahu. Allah tersenyum, ridha, diberi apa saja yang terbaik buat dia, bukan terbaik menurut dia. Terbaik menurut Allah itu global, besar. Kalau terbaik menurut kita parsial, kecil. Nah, kebanyakan itu kita minta kebaikan menurut kita. Sayyidina Al-Khidir mengajarkan kebaikan menurut Allah, bukan menurut kita. Al-baqiyatus salihat kata Rasulullah SAW, hunna. Nah, jadi ada yang disebut warisan yang kekal. Mati dia tetap ada. Apa itu? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nyebutnya dulu apa? Masih ingat? Zikir maqalid. Zikir apa? Masih ingat ya? Nah, zikir maqalid ada nggak di maksurat? Ada ya? Maksurat kita ada ya? Maksurat kan banyak. Qala ma min rajulin yaquluha illa ghufirat dhunubu walau kanat mithla zabadil bahri. Kalau ada orang membaca ini, semua dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan ya. Kalau di beberapa wilayah ditambahin angkanya. Wa'lam. Nah, ini penutupnya. Anna an-nafi' min jumlatil adhkar ma hadara fihi al-qalb. Ini kaidah. Jadi bukan angka yang fokus kita, tapi kualitasnya. Sesungguhnya yang bermanfaat dalam jumlah zikir bukan angka kuantitatif, tapi angka kualitas. Ma hadara fil qalb. Apa yang disebut angka kualitas? Qimah, bukan iddah, tapi qimah.
yaitu hadara fihil qalb, zikir yang hadir hati kita. Makanya zikir kita mulai dengan gelombang yang pelan. La ilaha illallah. Awal-awal begitu, lama-lama kita kencengin supaya dia tambah asik, tambah asik, tambah asik, tambah asik. Pertama baca hu Allah pelan-pelan, lama-lama hu Allah. Lama-lama hilang, bisa hu aja, bisa Allah aja. Ya. Kalau nyeter starter motor mobil awalnya kan gimana dia? Getar gak? Lama-lama nah, sama ini juga kendaraan. Begitu dia. Wa ma adahu fa huwa qalilul jadwa. Selain manhaj ini, apa itu? Zikir yang hati tidak hadir, maka dia kurang nilainya. Fa'innal maksud dari zikir bukan ngitung angka, tapi al-uns billah, bermesraan kepada Allah, intim. Uns itu intim kepada Allah, manja-manja kepada Allah. Jadi Allah itu, ini bahasa nakalnya Pak, senang dipacari. Tapi ini nggak boleh pakai ya, cukup hari ini aja. Antum harusnya yang dipacari Allah. Tapi bahasa ini sepertinya tidak layak. Kita ganti aja istilahnya. Allah itu senang kalau kita bercinta dengan, bermanja-manja kepadanya. Ya? Siapalah kita mencari Allah kan? Nggak layak lah. Yang dipacari makhluk. Wazalika bil mudawamati ala dzikri ma'a huduril qalbi wa bidzalika yu'manu su'ul khatimati fahasab. Dan itu semua mencapai kedekatan kepada Allah itu tidak mungkin kecuali dengan mudawamah, berusaha mendawamkan zikir. Kalau ini namanya dawam. Walaupun dia tidur, dia tetap dawamu zikri. Ma'huduril qalbi, dengan hadirnya hati. Wabidzalika, dengan itulah caranya seseorang aman dari su'ul khatimah. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa ada su'ul khatimah? Sederhana, dia beribadah tidak dengan qalbunya. Maka ini menjelaskan hadis, ada orang jarak dia dengan surga cuma 1 jengkal, tapi su'ul khatimah karena ibadahnya baru kuantitas, belum dengan kualitas qalbunya. Kita memohon kepada Allah ayyu'inana ala dzikri. Allah membantu kita untuk menyebut namanya, baik lisan, tubuh, zahir, batin, ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan kita mohon kepada Allah supaya zikir ini menjadi dawam. Dengan dawamnya Allah, bukan dengan dawamnya kita. Dengan baqa'nya Allah, bukan dengan baqa'nya kita. Dan kita memohon kepada Allah untuk memberi hadiah hudurul qalb. Semoga Allah menjadikan hati itu sadar dalam berzikir. Dan yang terakhir kita memohon kepada Allah, semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah bi barakatil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul 'asri innal insana lafi khusr alladziina amanu salati wa tasbih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.